Ini siapa ini? Alhamdulillah Pak Pak Supri. Supriyadi sehat Pak. Pak Willy sehat Pak Willy. Alhamdulillah pintar. Malam. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak Willy. Apa berakhir dunia? Halo. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Kita berjumpa lagi pada tatap maya yang ke-14 ya. Jadi judul kita hari ini adalah refleksi aksi nyata guru PJOK. Ini jelas ya Abni? Ini suara siapa yang muncul nih? Pak Lukman ya? Kakak mendengar suara anak-anak? Dengar Kak, dengar. Benar Pak. Siapa nih ya? Nggak terlalu dengar. Pak Lukman nampaknya ya? Apanya, Kak? Ini di mana suara ngajar nih ya? Oh, rekaman ya. Boleh didengar. Oh, rupanya rekaman di saya di berjalan. Suara macam suara Pak Lukman tadi. Oke, kakak, kita lanjut. Jadi hari ini kita berjumpa lagi pada tatap maya yang ke-14, yaitu refleksi aksi nyata ya. Jadi dalam seminggu sebelumnya kita sudah melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Ada yang sudah mengirimkan tugasnya, ada juga yang sudah lagi proses pembuatan ya. Oke, sebelum kita memulai lebih jauh, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi tujuan daripada pertemuan kali ini adalah yang pertama memfasilitasi refleksi aksi nyata peserta. Ya, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya, banyak berdiskusi tentang aksi nyata yang telah kita lakukan dalam seminggu terakhir. Bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya, apa kendala-kendala yang kita temukan di lapangan, ada nggak hal-hal yang kita temukan di lapangan, apa yang menarik dari aksi nyata tersebut, apa perbedaan video yang pertama ini dengan video yang kedua,
jenis permainannya seperti apa, apakah ada model pembelajaran baru yang dilakukan dalam aksi nyata tersebut, ada gak sesuatu yang menarik yang bisa dilakukan dalam aksi nyata tersebut, atau mungkin ada sesuatu yang unik yang bisa kita diskusikan secara bersama-sama supaya kita menemukan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang bisa kita berbagi bersama supaya bisa kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi capaian akhir nanti kita diharapkan membuat aksi nyata dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana cara membuat aksi nyata? Jadi mungkin selama ini kita sering mendengar aksi nyata. Aksi nyata kita lakukan di PMM. Nah, tapi sekarang kita melakukannya di LMS. Nah, dulu kita sering melihat aksi nyata orang lain. Sekarang kita sendiri yang membuat aksi nyata. Rupanya aksi nyata itu dalam bentuk video. Jadi aksi nyata itu bisa dalam video pembelajaran dan juga bisa dalam video praktik baik ya. Jadi sama saja, tetapi yang mudah kita pahami dan yang mudah kita laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dan berpusat kepada peserta didik dan lebih bermakna untuk kita sebagai guru dan juga bermakna kepada peserta didik adalah video praktik pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran khusus hari ini, yang pertama memahami cara melakukan aksi nyata yang baik dan benar. Baik kakak-kakak, sebentar ya. Baik kakak-kakak, saya meyakini bahwasanya kakak-kakak semua sudah bisa melakukan atau membuat aksi nyata dengan baik dan benar. Terlepas nanti ada perbedaan, ada inovasi-inovasi yang berbeda, ada model-model yang berbeda, ada cara-cara yang berbeda, ada kriteria-kriteria yang berbeda yang kita buat selama pelaksanaannya. Tetapi tujuan kita itu sama, yaitu mengajar dan mendidik dalam bentuk permainan yang berpusat kepada peserta didik. Kalaupun nanti ada sedikit berbeda dalam model penerapannya, berbeda dalam bentuk permainannya, berbeda dalam gaya mengajarnya, itu tidak jadi suatu hal, karena itulah yang disebut dengan keunikan daripada manusia ya. Jadi kita ini menerapkan dengan model-model yang berbeda, dengan gaya masing-masing, dengan kemampuan awal masing-masing, tetapi tujuannya tetap sama ya, yaitu mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti yang kedua, mengimplementasikan aksi nyata dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi aksi nyata yang telah kita buat dalam satu kelas nanti bisa kita implementasikan ke kelas-kelas yang lain. Nah, jadi jangan hanya bertumpu pada satu kelas yang telah kita kerjakan tersebut. Ya, jadi kita buat lagi di kelas yang lain. Seperti inilah video aksi nyata. Karena kalau kita sering membuat video pembelajaran, anak-anak kayaknya semangat. Lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena ada suatu konten yang kita buat, ada suatu bukti yang kita buat, ada suatu aksi yang kita buat yang menarik perhatian daripada peserta didik. Jadi kalau kita sering membuat video, meskipun tidak tiap hari, seminggu sekali, minimal sebulan sekali, jadi menarik peserta didik. Ada hasil yang mereka bisa nonton nanti di channel YouTube. Ya, jadi lebih bagus di-upload di YouTube, meskipun sebagian mau-upload di Google Drive tidak jadi masalah, tapi kalau di Google Drive, ibu-ibu harus membagi link nanti kepada peserta didik untuk menonton video mereka selama pembelajaran. Tapi kalau di YouTube, mereka bisa mencari sendiri. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri bagi peserta didik setelah mereka melihat video pembelajaran yang mereka lakukan bersama guru, dan mereka bisa mengambil suatu hikmah, suatu manfaat, apa kira-kira yang telah mereka lakukan tersebut menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang bermanfaat dan berpusat kepada peserta didik. Agenda hari ini diskusi tentang hasil aksi nyata yang sudah dikerjakan peserta. Dan yang kedua, umpan balik dari aksi nyata tersebut.
Ya, jadi yang pertama, agenda pertama adalah diskusi. Kita nanti akan melihat beberapa video aksi nyata yang telah dikirimkan oleh kakak-kakak. Jadi video tersebut nanti kita diskusikan secara bersama-sama ya. Kita lihat apa kira-kira video ini menarik, apa yang menarik dari video tersebut, apa intisari yang bisa diambil dari video tersebut. Ya. Dan nanti kita akan saling memberikan umpan balik. Umpan balik itu saling mengoreksi. Kira-kira ini sama kayak kita kemarin menonton pada saat di Tatap Maya. Kita menonton video, yaitu waktu itu kalau tidak salah video daripada Ibu Intan. Nah, setelah kita nonton, jadi kita sama-sama memberikan masukan kepada video tersebut untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi kira-kira ini video ini kelebihannya. Di sini mungkin penambahannya supaya menjadi lebih baik lagi. Agenda 1, menyaksikan aksi nyata dari peserta. Ya. Yang pertama, apa judul yang Anda pilih untuk pembuatan aksi nyata tersebut? Yang kedua, kenapa Anda memilih materi tersebut? Di kelas berapa Anda melakukan aksi nyata tersebut dan bagaimana berapa jumlah peserta didik dalam aksi nyata tersebut ya. Jadi sekarang saya ingin yang pertama yang sudah mengirim Bu Intan. Silakan Bu Intan. Apa judul yang Bu Intan ambil di dalam aksi nyata? Kebugaran jasmani, Pak. Kebugaran jasmani ya. Ya. Kenapa memilih aksi tersebut? Karena memang pentingnya kebugaran jasmani dalam pendidikan PJOK, Pak. Pentingnya ya. Jadi pendidikan jasmani sangat penting dalam PJOK. Selain Ya, materi. betul. Jadi yang diambil pendidikan kebugaran ya, yang Ya, pendidikan kebugaran jasmani. karena kemarin kita sepakatkan 3 kan, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan SEM. Jadi kita boleh mengambil satu. Jadi Bu Intan mengambil pendidikan kebugaran ya. Itu kelas berapa Bu Intan? Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Jumlahnya berapa orang? Jumlah pesertanya? Jumlahnya kemarin 25 orang, Pak. Cuma saya lupa membuat jumlah anaknya di situ, Pak. Sebenarnya harus dibuat. Ya, di RPP itu. Ya. Itu cuma lupa kemudian tidak apa-apa ya. Nanti Ya, bisa soalnya lagi. Apa namanya? Ada kendala yang ditemukan di lapangan pada saat pembuatan video tersebut? kendalanya kemarin HP saya mati lagi, Pak. Jadi 3 kali ngulang. 3 kali ngulang? Mati, Iya. mati yang dimaksud kenapa mati itu? Kurang tahu, Pak. Di situ katanya udah penuh gitu loh, Pak. Memorinya penuh? Penuh. Karena kan untuk UKIN kemarin kan belum saya unggah, masih di situ juga tuh, Pak. Jadi penuh memang. Yang untuk PKG aja kan udah 2 kali video. Yang UKIN juga 2 kali video tuh, Pak. Oh, ada video-video lama di dalam tuh ya. Jadi menyebabkan Iya. memorinya penuh ya. Iya, mati saya, Pak. Udah sekitar 25 menit gitu. Mati lagi. 2 kali saya mati tuh, Pak. Kendalanya di situ aja. Kalau anak-anaknya alhamdulillah udah bisa inilah. Karena udah berapa kali saya ini kan di lapangan mengenai pola gerak gitu kan, Pak. Jadi anak-anak sudah mengerti pula cara sintak-sintaknya apa dulu gitu. Sebagian sudah paham, Pak. Ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih kepada Bu Indah. Sekarang saya tanyakan kepada Kak Heri. Kak Heri juga sudah masuk videonya. Kak Heri, apa judulnya Kak Heri? Sepak bola, Kak, sepak bola. Sepak bola ya. Kenapa memilih sepak bola?
Karena di situ kan saya menggunakan metode mengajarnya komando. Juga Komando. ada di situ mandiri juga saya terapkan di situ kan dalam video itu. Jadi karena saya sudah mulai memahami, saya coba memilih itu untuk mengkolaborasikan antara gaya-gaya mengajar itu. Jadi yang diambil model pendidikan gerak ya, Iya, gaya-gaya komando. iya. Gaya komando. Kelas berapa? Kelas 5 Kak, kelas 5 SD. Kelas 5 ya. Itu sama dengan Bu Intan tadi ya, sama-sama kelas 5. Iya. Berapa jumlah pesertanya? Jumlah pesertanya 18 ya. Iya, 18. Ada kendala pada saat pembuatan video? Kendalanya di saya sendiri lupa. Lupa? Jadi istilahnya maksudnya saya sudah siapkan juga variasi kombinasi itu kan. Jadi lupa pula memasukkan itu. Jadi anak itu asli itu aja kan gitu. Karena ada dipantau sama kamera nih payah sedikit. Itu aja kendalanya. Mungkin karena keasikan ya, Iya, jadi lupa ya. Saya masukkan juga situ game di dalam materi kegiatan inti itu saya masukkan juga game. Itu seperti satu yang menjaga untuk merebut bola gitulah, kucing-kucingan kalau bahasakan. Bermain kucing-kucingan. Jadi ada game di awalnya ya. Melalui itu tadi ada tendangan, ada passing, ada mengontrol gitu kan. Ada menggiring. Situ masuk semua. Berarti itu masuk ke gaya latihan ya. Pertama gaya komando, terus beralih ke gaya latihan ya. Tapi dibuat permainan gitu. Dibuat dalam bentuk permainan ya. Iya. Jadi lebih menarik ya. Iya kan. Kalau saya lihat kemarin Kak Heri membuat kayak di tanah ya. Mungkin itu di belakang sekolah ya. Itu kita memilih lokasi Kak, karena itu ramai kemarin tuh. Pemilihan lokasi kami di situ, itulah yang paling istilahnya kondusif tempatnya. Yang paling kondusif ya. Karena maksudnya jauh, biar tidak mengganggu dengan kelas yang lain. Takutnya nanti pada saat pembuatan video ada anak yang mondar-mandir ya. Betul. Udah gitu lapangannya juga di depan kelas itu lapangannya semenisasi. Jadi kalau anak jatuh takutnya bahaya juga. Kalau di tanah ini kan tidak begitu begitu bahaya. Jadi unsur keselamatan dimasukkan ya. Banyak kita pikirkan, kita pertimbangkan banyak situ Kak. Oke. Jadi nampaknya nih Kak Heri ini udah menguasai betul ya. Ya. Yo Bu Intan silakan. Ada apa Bu Intan? Izin bertanya Pak, itu kan saya buat RPP tuh nggak modul ajar. Jadi kalau di RPP itu kemarin saya lampirkan di situ kayak ice breaking. Dia boleh nggak Pak ya kalau di RPP itu kita buat ice breaking gitu loh? Boleh nggak kira-kira ya Pak ya? Soalnya kalau di modul ajar tuh biasanya ada gitu, kayak buat link YouTube gitu Pak. Kalau di RPP boleh nggak ya Pak ya? Jadi Bu Intan, baik di RPP maupun di modul ajar, kita boleh memasukkan apa yang kita ajarkan. Malah itu lebih efektif. Gitu ya Pak ya. Apa yang kita ajarkan kita masukkan, itu malah lebih bagus. Karena nanti kalau ada yang bertanya, karena kita yang membuat, kita yang memasukkan, jadi kita lebih menguasai. Malah lebih parah lagi kalau kita ada maksudnya kita copy paste RPP orang, tapi kita lupa menyortir. Ada gerakan-gerakan yang tidak kita pahami, tapi kita lupa untuk membuangnya. Oke, berarti kayak KST gitu untuk kesadaran diri itu boleh ya Pak ya? Boleh dimasukkan. Ice breaking itu boleh dimasukkan, apalagi nanti pemanasannya, bagaimana proses pemanasannya boleh dimasukkan. Kalau dijabarkan kalau terlalu panjang boleh boleh agak disingkat kata-katanya. Yang penting kita memahami bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran nanti. Pokoknya penting ada kita masukkan beberapa penjelasan secara umum, tapi yang khususnya nanti di lapangan kita yang menguasai begini prosesnya. Nah, karena LPP sekarang maupun modul sekarang kan diminta tidak terlalu panjang lebar. Tidak terlalu panjang, sampai beberapa lembar 5, 16.
sekarang 1 atau 2 lembar sudah jadilah RPP dengan modul ajar. Yang penting kita memahaminya, tujuan pembelajaran, kegiatan inti langsung ke penutupan. Oh Jadi iya. lebih sederhana sekarang ya. Iya, Pak. Yuk. Makasih, Pak ya. Yuk sama-sama. Sekarang yang udah masuk lagi Kak Anggun. Ada Kak Anggun di sini? Astagfirullahaladzim, salah. Anggun, masuk Kak Anggun. Kak Hadir Anggun. Kak, hadir, Ah. hadir. Ayo Kak Anggun, coba ceritakan tentang pembuatan ini berdasarkan pertanyaan nih. Materi yang saya ambil tentang modifikasi permainan bola voli Nah, dengan pola gerak dasar manipulatif. ya, dasar manipulatif. Ya. Tapi saya ngambil metode pembelajaran yang game based learning. Game based learning. Ya. Kenapa dipilih permainan bola voli? Ya, kayaknya menurut saya kalau untuk bola voli lebih bervarian dia kalau dibuat game gitu. Lebih bervariasi ya kalau dibuat game. Dengan cara modifikasi tapi. Dengan cara modifikasi. Itu di kelas berapa? Kelas 4 Kak, fase B. Kelas 4 fase B ya. Ya. Ya ya. Jumlah peserta didiknya? Jumlah peserta 20. 20 ya. Ada kendala pada saat pembuatan video? Nggak ada Kak. Karena ngambil Nggak ada, ya? video pas pulang sekolah, jadi sunyi, nggak ada orang-orang. Oh, itu di luar jam belajar diambil. Sore. Iya, Siang pulang hari. sekolah ngambilnya makanya bisa sunyi. Bisa sunyi ya. Jadi konsentrasinya bisa penuh konsentrasi kita ya. Iya. Jadi anak kelas 48 4. enggak punya lapangan belakang tuh, Kak. Ya. Kak Supriyadi ada apa? Kak, kalau kami sampai sekarang videonya kendalanya lokasi kami itu masih sering dipakai juga Kak, jarang sepi. Lapangan, Area jarang kami, sepi. iya kemarin aja kami mau Senin mau ngambil video kan, ternyata ada acara pula dari bank kan, jadi anak-anak kelas 10 semuanya dikumpulkan di dalam lapangan basket. Terus hari ini adalah pembuatan akun atau pembuatan bank dari bank. Jadi anak itu di lapangan tuh bolak-balik. Jadi emang kalau kami buat sekarang tuh emang nggak efektif juga Kak. Terus kemarin rencana kami buat jam pulang sekolah aja kami jam 4:30. Jam berapa kami mau siap nanti kira-kira. Jadi kendalanya itu juga sekarang Kak. Mungkin kami agak terlambat videonya, mungkin kami cari waktu yang pas dulu lah Kak, biar bagus. Kalau mungkin asal-asal buat aja gampang juga kan, tapi nanti takutnya hasilnya jelek pula gitu kan. Oh iya. Jadi Kak Supriyadi ini di SMA banyak kegiatan ya. Iya banyak pula, apalagi kan sekarang ini lagi banyak kegiatan gitu. Makanya kami sama Roni agak terlambat juga pembuatan videonya Kak. Gitu. Iya. Tidak apa-apa ya. Jadi nanti dengan Kak Roni dikondisikan bagaimana baiknya. Supaya yang penting videonya nanti jadi bagaimana itu diserah dengan Kak Supriyadi dan Kak Roni lah. Masalah Bagaimana videonya mengatur? Kak, kemarin kan materi saya yang pertama videonya kan adalah basket. Nah, yang sekarang tuh apakah boleh lanjutkannya materi? Soalnya kan minggu sekarang saya lagi ulangan basket Kak, mengambil nilai up-nya. Apakah boleh itu diambil ataukah dengan materi yang berbeda? Kemarin basket materi apa diambil? Itu baru awal tuh cara apa tuh melakukan dribble, chest pass, bound pass sama lay up. Nah, sekarang kami lagi Rencana ke depan basket dengan materi yang baru. Karena minggu ini kami mau ulangannya tuh emang ulangan yang materi kemarin, tapi nyana minggu besok kalau enggak poli aja kami ambil Kak gitu. Boleh diambil poli aja. Oh, itu poli ganti materi ya Kak? Nah, ganti materi aja. Ya, takutnya nanti ada kesamaan materinya sama kan? Dan gaya mengajar kita bisa jadi masih sama nanti ya. Kak. Boleh diganti ke poli aja. Oke Kak, Kak Roni nanti bagaimana divariasikan? Kalau Kak Supriyadi misalkan ambil passing bawah dengan passing atas. Kak Roni ambil servis. Ya.
Meskipun dengan anak yang sama pun kayaknya tidak jadi masalah. Sip, aman Kak. Oke ya. Oke, Kak, Waktunya kasih, Kak. 30 menit atau 35 menit ya. 30 tuh intinya atau udah cakup semuanya Kak? Kalau dari keterangan kan inti diminta kan maksimal 30 menit. Oke lah kita buat pemanasan 5 menit. Inti 25 menit. Pendinginan 5 menit. Jadi jatuhnya kan 35 ya. Itu aja. Bu Intan? Mic-nya Bu Intan. Mic. Bu Intan mic-nya dulu. Oke Pak, begini, saya buat video tuh Pak, harus sesuai dengan sintak-sintaknya ya Pak ya. Misalnya kan itu kan Pak, sintak-sintaknya misalnya seperti doa dulu, siap doa, absen gitu, harus sesuai dengan itu enggak ya Pak? Yang video sekarang? Sebenarnya kalau mengajar yang sebenarnya, memang berurutan kita. Pertama dulu kan berbaris. Ya betul. Setelah berbaris, berdoa. Ya. Berdoa, absen. Habis itu Oke. persepsi menanyakan materi sebelumnya. Ya betul. Baru kita masuk ke materi hari ini. Itu kan Materi urutan kita inti. dulu. Baru Iya. urutannya kan Berarti harus sesuai dengan itu ya Pak ya. Ya sebenarnya harusnya memang seperti itu cara kita mengajar. Cara kita mengajar yang sebenar. Ibaratnya gini Bu Intan, kalau meskipun sehari-hari kita tidak melaksanakan seperti itu. Iya betul. Tapi kalau seandainya kita ujian kan seperti itu kita menjawabnya. Misalkan kita ujian, bagaimana cara mengajar? Kita jawab ini. Meskipun sehari-hari kita mengajar, kadang-kadang absen kan tidak mesti. Kadang-kadang kalau absen di dunia nyata kita kan nggak tiap hari kita absen. Iya betul Pak, betul. Yang penting kita tahu bahwasanya cara mengajar yang sebenarnya seperti ini. Oke begitu. Berarti makasih ya Pak ya. Yo sama-sama Intan. Ini ya boleh. Oke Kak Roni silakan. Terima kasih Kak. Kalau kami memang itulah yang beberapa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi. Banyak kendala juga yang di lapangan. Sehingga mungkin kurang efektif juga. Yang saya tanyakan Kak, nanti ketika pembuatan aksi nyatanya ada kendala seperti ada anak-anak yang ke lapangan juga, itu kayak mana tuh Kak? Jadi maksudnya? Jadi gini, ketika Kak Roni sudah membuat video, ya, kan kita udah berupaya semaksimal mungkin supaya tidak ada anak yang mondar-mandir. Kita kan berupaya tuh menjaga. Tetapi kalau seandainya ada yang tidak bisa kita hindari, ya tidak apa-apa, biarkan aja. Jangan ditegur, biarkan aja dia lewat. Ya, karena kan jumlah siswa kami ini 1.200 nih Kak, itu yang mau ditegur kan. Ya, jadi gini aja. Yang penting, Kak Roni pada saat mereka lewat, kalaupun mau menegur, gunakan bahasa yang halus lah. Jangan nanti bahasa spontan sehari-hari, itu jangan rekam kan. Woi, lewat. Itu jangan. Jadi bagaimana entah diberikan kode jari kan. Jadi anak-anak, saya pun kemarin waktu anak SD kan tahu sendiri waktu buat video. Mereka mondar-mandir juga, tapi saya ini ya. Karena kemarin ada kawan yang satu lagi Kak, yang kawan sejawat satu lagi, ketika sudah pertengahan pembuatan videonya, ada anak lewat diulanginya lagi. Diulang dari awal lagi. Diulang dari awal, itu memang kawan sejawat yang satu lagi kan, yang Ibu Putri namanya. Ya. Diulang dari awal. Tak perlu. Kalau menurut saya tidak perlu diulang dari awal. Tetapi kalau baru kita mulai tidak masalah. Misalkan baru kita mulai 1 menit, oke lah kita ulang. Tapi kalau udah 20 menit kita, udah pertengahan 20 menit, kan capek kita mengulang dari awal kan? Oke Kak. Tidak apa-apa. Cuma nanti paling-paling kan Kak Supriyadi dengan Kak Supriyadi itu bagaimana kalau Pak Roni ngajar, Kak Supriyadi ini tolong juga diawasi. Tapi kalau memang tercecer ya apa boleh buat kan? Iya Kak. Iya. Oke Kak, makasih. Ya. Karena saya berdasarkan pengalaman kemarin saya malah 2 orang yang jaga. 2 orang yang jaga tetap tercecer juga. Apalagi anak SD kan, anak SD
Malah mereka muka mereka nampak di depan kamera karena mereka melihat kamera kan, jadi boleh buat. Tapi pasal saya tidak masalah itu istilahnya kan gangguan teknis namanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke Kak, oke Kak. Oke, sekarang Kak Anggun sudah. Sekarang Ibu Wagira. Ada Bu Wagira? Halo Bu Wagira? Bu Wagira? Bu Wagira, Pak Lukman? Kalau Pak Lukman? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengamankan anak dulu. Bentar ya sayang. Bentar. Ya. Punya saya itu ambil gerak dasar hati. Semangat. Menangkap bola. Semangat Bu Wagira, semangat. Iya. Soalnya kelas 1 2 ini ya. Kelas 1, kelas 2 digabung? Enggak, ini sekarang kelas 2. Kemarin kelas 2 itu videonya. Titik sempurna Bu Wagira, titik sempurna. Saya ini kan ada satu pertanyaan Bu Wagira, ini unik nih. Ya. Nah, apa Kalau saya lihat kakak-kakak yang lain, Kak Heri, Kak Anggun, mereka mengambilnya di kelas, termasuk Bu Inka mengambil di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6, termasuk video sebelumnya. Kalau Bu Wagira saya lihat dua video ini tetap kelas bawah. Apa yang menyebabkan dasar mengambil kelas bawah? Malas saja minjam di kelas lain. Anak sendiri aja dipakai senang. Oh, itu memang anak sendiri itu. Iya. Kan saya kelas 1, kelas 2 aja. Oh, kelas 1, kelas 2 ya. Ya. Atau mungkin apa namanya? Kadang-kadang ada jiwa kita kan kayaknya jiwa saya tuh lebih cocok di kelas 1, kelas 2 kan. Kepala sekolah kan berpikir gitu kan. Ya, memang nggak pernah dikasih kelas tinggi saya dari dulu. Dikasih kelas Tapi Bu Wagira ini termasuk tipe yang sabar ya. Yang lain nggak mau. Saya pun kadang-kadang nolak juga kalau kelas 1, kelas 2 tuh. Betul. Karena kesabaran kami, Kak, tidak setipis tisu. Jadi materi kemarin gerak lokomotor ya, Bu Wagira ya. Manipulatif. Gerak Melempar dan menangkap bola. Mereka menangkap. Jadi kenapa dipilih materi tersebut? Tunggu nak sayang, tunggu bentar ya, nak ya. Anak ibu pintar sana dulu nak, sana. Kayaknya lebih milih itu kan anak tuh kayak bisa diatur lagi. Kalau di permainan dia berserak nggak tahu entah mana. Makanya diletak di aula tuh biar nggak jauh-jauh dia. Sana dulu, sana. Iya nanti ibu jelasin ya sayang. Sana dulu ya nak. Ya nanti sayang nanti. Ya kayak gitulah, kayak gini nih. Disuruh. Bu Wagira beruntung juga ya ada aula dekat sekolah ya. Iya, beruntung kali Bu. Kalau untuk kelas rendah aman dia. Aman ya, masukkan dalam ruang tuh, tutup pintu udah aman ya. Ya. Kalaupun Bu hujan Wagira tempat senam tidak itu jadi Bu masalah. Iya Pak Edi dekat senam kemarin. Saya dulu pernah juga praktek di sana bola voli itu kan dekat pokok jengkol tuh. Iya. Iya, pokok jengkol. Pokok jengkol. Itu kayak hall di tempatnya tuh. Iya. Iya kayak apa? Ini sayang dia. Anak. Yuk. Sekarang Pak Lukman, ada Pak Lukman? Anak ibu saya. Matikan dulu di situ. Ada Pak. Ayo Pak Lukman, coba ceritakan pembuatan video kemarin. Masalahnya kemarin masalah HP salah satu Pak. HP, kenapa masalah HP? Iya. Berat sama kita Pak Lukman.
Iya, udah kepenuhan tak kayak mana itu mati-mati terus. Iya 2 kali berintan mati. Jadi diulang lagi. Iya, iya, Pak. Itu materi yang Bapak ambil apa Pak Lukman? Lari? Kebugaran, lari apa? Lari bolak-balik. Lari bolak-balik ya, satu lerannya. Jadi Pak Lukman mengambil pendidikan kebugaran. Itu kelas berapa Pak Lukman? Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Apa yang menyebabkan apa alasan Pak Lukman mengambil materi kebugaran itu? Ya, karena yang terutama sering orang tua juga pernah bertanya apa sebenarnya tujuan olahraga anak murid SD katanya. Jadi udah pernah saya ceritakan masalah kebugaran dan masalah kelincahan bagi anak untuk melakukan olahraga gitu, Pak. Ya. Jadi itulah dasar yang menjadi dasar Mas. Berdasarkan pertanyaan daripada wali murid, apa itu olahraga ya? Jadi dasarnya untuk kelincahan dan kebugarannya. Jumlahnya nampaknya ramai Pak Lukman ya, jumlah pesertanya ya? Iya, 28 Pak. 28 ya. Jadi meskipun diulang-ulang berapa kali, tapi Pak Lukman tetap semangat untuk memulai kembali ya. Iya. Pak Lukman dibantu oleh siapa? Bu Lina? Iya, dibantu dia untuk membuat apanya, HP-nya. Oh, berarti saling membantu lah ya. Iya. Ya, bagus nih Pak Lukman ini termasuk jiwanya nih masih bagus. Meskipun sudah mau pensiun, tapi semangatnya luar biasa. Videonya pun siap. Apalagi ada rekan berkolaborasi. Pak Lukman ini pandai memanfaatkan aset manusia ya. Terima kasih Pak Lukman. Kakak-kakak, itu 5 orang yang sudah saya masuk ya. Jadi sekarang kita akan melihat mungkin secara sepintas beberapa video dari rekan-rekan. Jadi kita bisa mengambil suatu pelajaran dari video tersebut ya. Dan ini juga bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan yang lain yang ingin membuat video ke depan ya. Sekarang kita coba dulu dari nampak. Bentar deh ya. Apa nih? Pinjam. Katanya mau dibawa ke hotel. Mau bawa ke hotel nih katanya. Pinjam kejap weh. Lah kejap lah sini aja. Nampak kakak ya? Bu, kami pamit Bu. Oke. Ya Bu. Ya. Bus, udah jalan? Oh, nak jalan. Kakak bisa melihat videonya? Bisa? Belum Kak. Belum? Belum berputar. Belum bisa. Belum diputar. Ah, itu dah. Sudah Pak. Kayak. Kak, itu saya tidak pakai mic, jadi suara kayaknya kurang dengar Kak. Pakailah mic wireless-nya Bu Anggun. Pak Heri the power of kepepet. Itu suka yang dipepet-pepet tuh ya. Ibu-ibu PIN kan kemarin punya itu mic-nya.
Ada lembu di belakang. Ada loh. Kamu hari itu. Turun di atas. Minum masih itu tadi apa? Kopi. Pak Heri tempat. Motornya nggak dalam. Ya. Iling-iling. Pulau Bengkalis. Peri. Apa tuh? Peri. Ya. Masih kecil tak bro? Pak. Nah, ini namanya asesmen awal pembelajaran. Yang disebut dengan asesmen diagnosis. Nampaknya cukup jelas ya. Mantap Bu Anggun. Pakai asesmen. Yang pertama tadi dinampakkan videonya dan lakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik. Berarti LKPD itu bisa di awal sama di akhir ya Pak ya? Ya, LKPD itu ada dua. Yang pertama adalah asesmen diagnostis yang di awal pembelajaran. Nah, nanti di akhir namanya asesmen formatif. Nah, jadi ada dua ya. Ya. Berarti kalau refleksi itu berarti harus di akhir pembelajaran ya Pak ya? Nah, kalau yang refleksi di akhir itu masuk ke dalam asesmen formatif ya. Formatif terus dilakukan refleksi. Kalau ini untuk mengetahui, kalau yang dilakukan tadi oleh Kak Anggun di awal namanya asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Oke, bagus. Ini bagian dari pemanasan ya, Kak Anggun. Ini pemanasan ya Kak Anggun ya, berlari melingkari lapangan. Iya Kak.
Pak Uri belum. Oh, Pak Uri. Nah, ini udah masuk ke diferensiasi, ya kan? Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Nah, ini kelompok 1. Ada berapa kelompok nih? 3 kelompok, Kak Anggun? Iya Kak, ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok berdasarkan kemampuan awal mereka ya. Ya. Itu tugas kelompok 1, melempar dengan mengangkat kaki 1. Dua kaki. Kalau kelompok yang 2, kakinya tetap 2 tumpuannya. Kelompok 3, oke, kelompok 3. Kelompok 3 dengan 1 tangan ke dalam keranjang. Oke, bagus. Jadi 3 tugas gerak yang diberikan oleh Kak Anggun ya berdasarkan kemampuan awal. Nah, jadi gerak dasar manipulatif melalui permainan dimodifikasi ya. Ini unsur diferensiasinya udah masuk nih. Tetap kelompok 1 menangkap dengan 2 tangan. Kelompok 1 lagi menangkap dengan 1 tangan ya Kak Anggun ya. Iya Kak. Nah, ini jelas. Ini ada unsur diferensiasinya juga masuk ya. 2 tangan. 1 tangan.
Ini bermain voli yang sebenarnya. Ini asesmen diagnotis ini udah masuk nih. Karena mereka mempraktekkan seperti di dalam permainan yang nyata ya. Jika tadi pada saat lempar tangkap bola mungkin mereka bisa menangkap bola, belum berarti mereka pada saat bermain mereka bisa menangkap bola. Jadi untuk asesmen diagnotis ini masuk nih ya. Ini jelas nih. Satu kelompok bermain, satu kelompok mengamati. Ini kalau kita lihat dari gaya mengajar, ini ada beberapa nih tadi. Gaya komando masuk, gaya latihan masuk. Kalau satu mengamati, satu bermain, resiprokal. Resiprokal juga masuk. Jadi ada 3 nih yang masuk ya, sesuai dengan tugas gerak masing-masing. Ini lapangannya agak anggun, memang sudah ada atau memang baru dibuat nih? Kak Anggun? Izin Kak, masih rapat. Oh, rapatnya. Oke, cukup jelas. Sekarang bergantian. Sekarang kita lihat asesmen formatifnya. Nah, ini masuk. Ini yang disebut dengan asesmen formatif, ya, asesmen di akhir pembelajaran. Jadi ada 2 asesmennya. Yang pertama dari asesmen diagnotis, di awal diberikan kertas, dan yang kedua asesmen formatif. Nah, jadi ada 2. Nah, jadi mereka menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan tugas gerak yang dilakukan tadi. Nah, ini unsur diferensiasinya, diferensiasi kontennya masuk nih. Oke, Kakak, silakan berikan masukan terhadap video dari Kak Anggun tadi. Kira-kira ada hal yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda? Silakan Kakak, dari video Kak Anggun tadi. Supaya dapat ilmu yang baru gitu.
Tuh, silakan Bu Intan. Mic-nya. Ya. Maaf, izin bertanya Bu Anggun. Boleh. Dalam tadi kan absen tuh, absen doa. Di situ ada enggak nampak KSP-nya kayak seperti kesadaran diri, misal contohnya tuh siapa anak-anak yang bisa melakukan doa ke depan. Nah, itu udah termasuk kalau di dalam RPP diferensiasi kan dia harus ada kesadaran, contoh salah satu siapa yang berani ke depan untuk melakukan membantu ibu melakukan pemanasan. Nah, itu sebenarnya udah termasuk kesadaran diri. Dalam RPP Bu Anggun ada itu nggak tadi ya? Silakan, Anggun, jawab. Ada, Bu. Ada, Bu? Ada. Oh, kira. Sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau itu penting juga ya Pak ya, karena kenapa? Karena dari situ kita supaya anak-anak itu berani gitu ke depan. Contohnya salah satu doa ke depan gitu. Setelah dia selesai membacakan doa, kita ucapkan terima kasih anak-anak, atau kita berikan reward seperti tepuk tangan untuk si Anu, dia sudah bisa membacakan doa gitu ya Pak ya. Biasanya kalau di KSE itu dapat tuh Pak, kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Oke, baik. Dari hasil yang kita amati sama-sama, ini unsur-unsur utama ini masuk nih ya. Yang pertama, menyiapkan barisan, berdoa, menjelaskan materi, terus melakukan asesmen diagnosis. Nah, itu yang penting di diferensiasi, karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran ya. Jadi supaya kita tahu kesiapan awal belajar peserta didik. Kita membuat kira-kira anak ini cocoknya di kelompok mana. Jadi kita mengelompokkan anak itu berdasarkan kesiapan awalnya, bukan berdasarkan cara mereka gaya belajarnya, karena gaya belajar mereka kan ada 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Tapi kemampuan awal mereka itu bisa jadi dengan gaya belajar mereka berbeda, tetapi kemampuan awal mereka itu sama. Jadi kita tempatkan dalam satu kelompok yang kemampuan awalnya sama, bukan dengan gaya belajarnya. Ya, yang salah kaprah kita itu sering menempatkan mereka dalam satu kelompok sesuai dengan gaya mengajar. Itu yang salah. Karena begini, karena contohnya misalkan si A, si B, si C. Kemampuan mereka itu sama, tapi gaya belajar mereka berbeda. Nah, kemampuan awal mereka sudah bisa melakukan menendang bola jauh mereka kalau menendang bola. Tapi gaya-gaya mereka untuk menyerap informasi itu berbeda. Makanya diferensiasi itu jangan salah-salah menempatkan kelompok. Selama ini yang sering kita pahami, berdiferensiasi itu menempatkan kelompok dalam sesuai dengan gaya mengajar. Itu keliru, tapi bukan dalam gaya mengajar, tetapi dengan kemampuan awal mereka. Ya. Jadi kayaknya udah apa namanya, prosesnya secara berurutan tuh udah masuk ya. Asesmen diagnosis ada, berdiferensiasinya ada, asesmen formatifnya ada, refleksi di akhir pun juga ada ya. Udah masuk, udah mantap Kak Anggun ya. Oke, sekarang beri tepuk tangan untuk Kak Anggun. Terima kasih. Sekarang kita lihat satu dari siapa nih ya? Siapa yang ada di sini? Bu Intan ya? Izin rapat bentar ya Kak ya. Tadi kena video saya yang di ini, makanya saya ini.
Oke, nampak ya kakak? Silakan Bu Agira. Coba dihidupkan mic-nya dulu. Absensinya ada. So, screen-nya hilang. Salah ya.
ada tak bisa dilihat. Ini asesmen formatif ya Bu Intan ya. Nah, asesmen formatif. Oke kakak, silakan kita saling memberikan masukan terhadap video yang tadi dari Bu Intan. Bu Intan tadi mengambil pendidikan kebugaran ya. Iya Pak. Pendidikan kebugaran kelas 5 ya. Oh, Jadi iya. kalau diperhatikan absensinya ada jelas, berdoanya ada speaking ya. Cuma di asesmen awalnya, asesmen diagnosisnya, Bu Intan bertanya dengan siswa, tidak memberikan lembar kerja. Ada nggak bertanya dengan siswa? Maksudnya ini bagaimana Bu Intan tahu kemampuan awal mereka itu? Ada Pak. Ada bertanya-tanya dengan siswa ya. Ini supaya Bu Intan tahu bahwasanya mereka ini kebugaran mereka ini tingkat segini. Untuk latihannya seperti ini dilakukan. Karena model latihan itu kayaknya cuma satu, dia cuma lari aja, lari bolak-balik ya. Iya. Lari bolak-balik. Ya, bagus. Cuma untuk diferensiasinya belum terlalu ini ya, karena tidak ada beberapa kelompok, cuma satu aja tugas gerak. Jadi mereka melakukan satu. Ini gaya komando lah ya, gaya komando ya. Ya. Cuma sebagai masukan aja ke depan, supaya supaya lebih baik lagi, dibuat dua atau tiga tugas gerak. Yang satu gerak lari bolak-balik, satu lagi lari zigzag, satu lagi lari lurus saja,
yang Ya. kemampuannya awal mereka agak kurang, mereka lari lurus saja, lari lurus. Iya, Pak. Nah, yang kemampuan mereka agak lebih ini, mereka suruh lari zigzag. Karena lari zigzag kan lebih susah daripada lari lurus. Iya. Jadi satu kelompok lagi lari bolak-balik, lari balik lagi. Ya, jadi ada 3 tingkatan. Kalau tadi kan cuma 1 tingkatan dong. Nah, jadi Iya, Pak. variasinya jadi apa namanya? Kalau ada 3 tingkatan, variasinya lebih menarik lagi, diferensiasinya lebih cukup. Mana kelompok yang lari zigzag, mana kelompok yang lari bolak-balik, mana kelompok yang lari cuma lurus saja. Nah, jadi untuk masukan Lari ya. angka 8 gitu ya, Pak ya? Ya. Kalau untuk asesmen formatifnya udah masuk tadi, ada asesmen formatif. Nah, jadi Bu Intan memberikan lembar kerja yang dikerjakan secara bersama-sama ya. Nah, maksudnya cuma di variasi permainannya dibuat lebih menarik lagi ya. 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Yang penting Ya, makasih banyak, Pak. ya unsur kebugarannya masuk. Wah, tapi kalau tadi udah bagus tuh, cuma karena 1 aja. Kalau seandainya Ya, ada 2 betul. lebih menarik lagi ya. Iya, Pak. Oke, makasih pada Bu Intan. Berikan aplaus untuk Bu Intan. Sekarang kita coba kelas bawah dulu ya. Bu Agira, ada Bu Agira? Halo Bu Agira? Iya, ada, hadir. Ada. Nah, kita coba kelas bawah ya. Punya saya tuh kacau. Bu Agira. Ini. Komando gaya ngajarnya. Kayak komando. Ditakut-takuti pula. Nggak terang ya. Nggak nampak dia. Ini absennya nampaknya belum Bu Agira. Ada tuh ngabsen pertama, nak. Oh, udah tadi ya, udah lewat ya, Ngabsen. Nah, artinya udah ke pemanasan ya. Pemanasan. Asesmen diagnostisnya dalam bentuk kertas atau bertanya jawab? Tanya jawab itu ada di situ tadi. Tanya jawab ya. Nah. Oke. Ini masih pemanasan ya. Di belakang putus tuh pendinginannya karena penuh memori rupanya. Nggak sampai 30, 20 berapa. Ini ada 4 kelompok ya Bu Agira ya? Ada 4 kelompok. 4 kelompok. Cuma nggak saya pisah-pisah, berbaris saja, jadi nggak nampak dia. Tugas geraknya beda-beda? Beda, ada 3 macam itu. 3 macam ya? Yang satu lempar ke atas. Jalannya. Nah, ini lempar ke atas. Baru melempar benda. Itu melempar benda. Lempar tangkap tuh. Baru lempar tangkap tadi. Baru lempar tangkap ya. Mereka melakukannya serentak atau di kelompok masing-masing Bu Agira nih?
Dia ada dibuat 4 kelompok tapi sama, gerakannya dibuat sama. Oh, melakukannya sama ya. Empat Tapi kelompok, bergantian dia. Bergantian ya. Ya. Karena ini kena anak kelas bawah ya. Iya, dia harus gitu, harus nampak kita, harus di depan kita aja. Kalau dibuat kelompok jauh-jauh, ya udah main masing-masing nanti. Kalau diberikan tugas gerak belum bisa nih anak kelas bawah. Misalkan ini lakukan nih, ini lakukan nih. Mereka tidak bisa ya. Nah, mencontoh kita dia bisa. Jadi lebih efektifnya mereka gaya komando lah ya. Iya, apa komando yang kita arahkan itu yang mereka lakukan ya. Iya. Nah, 4 kelompok. Nah, ini lempar tangkap ya. Belum pandai nangkap pun. Kelas 2. Kelas 2 lah pula. Kelas 1, kelas 2. Takut sama bola masih. Ini 2 kelas ya, gabung kelas 1, kelas 2 ya. Nah, ini pas kelas 2-nya. Kelas 2 ya. 1 kelas saja nih. Bu Wakira udah berapa tahun ngajar di kelas 1, kelas 2 nih? Kalau kelas 1, kelas 2 udah lama lah. Dari pertama jadi guru ya? Dari pertama kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Kelas 3. Paling tinggi kelas 3. Ya. Pernah juga 1 tahun kemarin dibuat kelas sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 buat kami 3 guru kan. Ya. Lokalnya kan ABC itu, yang A kelas 1 sampai kelas 6 gitu modelnya. 1 guru. Ya. 1 tahun kemarin itu aja. Ini kembali lagi kelas rendah. Salam. Karena sampai Pak ini ada nggak? Oh iya, saya belum absen juga. Berapa? Udah nggak? Asesmen formatif. Formatif. Demi sampai Ini asesmen formatifnya dalam bentuk apa nih Bu Wakira nih? Nggak nampak. Menulis. Ada dibagikan lembar Iya, kerja. ada. Iya, ada. LKPD ya. LKPD-nya. Itu sambung lagi di kelas tuh. Oh, ini tersambung lagi di kelas nanti ya? Iya, dia ada LKPD-nya. Ada dilampirkan di bawah tuh. Cuma ini di kelas ya. Ya. Dilakukan di kelas ya, tidak nampak dalam video ya. Iya. Oke, bagus. Ya. Silakan kakak ingin memberikan pendapat tentang video Bu Wakira? Ada? Oke, baik ya. Masukan pembukaannya udah bagus, ada absen, presensi, menyampaikan materi, asesmen diagnostisnya. Asesmen diagnostis jadi Bu Wakira dilakukan dalam bentuk lembar kerja, bukan lembar kerja ya, cuma bertanya jawab dengan siswa ya. Iya, jawab mahasiswa. Bertanya jawab. Nah, itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya dibuat dalam bentuk lembar kerja ya. Ke depan lembar kalau kerja. Ada lagi lembar kerja ya. Kalau diferensiasinya, kalau gaya mengajarnya gaya komando, unsur diferensiasinya, kalau kelompoknya ada, cuma mereka melakukan tugas gerak yang berbeda. Tetapi itu akan lebih bervariasi lagi kalau ada target yang mereka lempar ya. Nah, jadi begini ya, satu kelompok cuma jumlah bola ada sedikit ya, itu yang menyebabkan Bu Wakira membuat seperti itu ya. Bolanya 4. Bolanya cuma 4. Jadi untuk variasi ke depan Bu Wakira, minta aja anak-anak buat bola sendiri, bola dari ini apa namanya? Dari kertas. Anak-anak kecil tuh 1 orang 1 bola tuh bagus. Modifikasi ya. Jadi satu kelompok mereka cuma lempar-lempar bola ke atas.
Nah, itu satu kelompok. Sambil mereka berdiri di tempat, mereka lempar bola ke atas. Ya. Satu kelompok lagi lempar bola ke atas sambil berjalan. Mereka berjalan. Nah, lempar bola ke atas. Satu kelompok lagi lempar bola secara berpasangan. Berpasangan. Jadi ada diferensiasinya lebih hidup. Ada 3 tugas gerak yang berbeda. Tadi Bu Wakira mungkin karena kendala faktor sarana dan prasarana ya. Nah, kalau seandainya sarana memungkinkan kan keluar ide-ide kita ini keluar ya. Jadi imajinasi kita ini jalan. Cuma karena terkendala sarana dan prasarana ya mau tidak mau. Tetapi kalau gaya komando memang anak-anak SD kelas 1 kelas 2 itu memang cocoknya gaya komando, tidak bisa kita biarkan begitu aja ya. Dia harus lebih efektif ya. Kalau asesmen formatif tadi ada dilaksanakan, cuma dilaksanakannya di kelas ya. Ya. Oke. Itu aja masukan dari saya ya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Bu Wakira, tepuk tangan untuk Bu Wakira. Sekarang ini siapa Google Drive nih? Bu Esi. Bu Esi ada? Bu Esi? Gak ada Bu Esi? Kak Heri? Kak Heri ada? Siapa yang ada lagi nih? Pak Lukman? Pak Lukman ada? Oke, Kak Heri ada? Kak Heri, Pak Lukman, dan Bu Esi. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada orang yang bersangkutan, cukup ya. Untuk 3 video lagi, mungkin nanti bisa saya analisis ya. Jadi kepada kakak-kakak yang lain, saya screen dulu. Sekarang kita lanjut. Agenda yang kedua. Apakah aksi nyata tersebut sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi? Jelas ya, bahwasanya tadi kalau dilihat dari Kak Anggun masuk diferensiasinya ya. Apakah sudah melibatkan semua peserta didik? Jelas. Peserta didik semua terlibat. Yang ketiga, apa kendala yang dihadapi dalam pembuatan aksi nyata? Nah, kendala yang dihadapi, yang pertama tadi, videonya terputus. Kenapa terputus? Memori HP-nya penuh, seperti yang dialami oleh siapa tadi? Pak Lukman dengan Bu Intan? Juga, ya. Saya juga. Bu Agira sudah ya. Ini jadi kendala, karena mungkin banyak HP-nya, banyak video, banyak foto yang tersimpan dalam HP. Jadi, cuma nanti saran saya video yang udah dibuat nih, kan udah diupload ke YouTube, itu udah bisa dihapus untuk meringankan. Karena ke depan ada lagi tugas lagi nanti. Mungkin buat video lagi. Jadi, kalau tidak dibuang, akan membuatkan memori semakin penuh ya. Yang keempat, bagaimana Anda mencari solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut? Bagaimana solusinya kemarin? Jadi solusinya kalau dari Bu Intan bagaimana solusi setelah video terputus tuh? Kalau Bu Intan kemarin kan Pak, alhamdulillah ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. HP satu lagi ya. Jadi lanjut dengan HP satu lagi.
Iya, pakai HP 3 kali, Pak. 2 kali mati. Pakai HP satu lagi kayak gitu juga. Jadi terakhir saya pakai HP teman yang memang bagus HP-nya. Iya, pakai HP temannya. Bu Intan beli HP baru, Bu Intan. Doakan lulus. Amin. Oh, doakan lulus ujian PPG ya. Iya. Kalau membuat video PPG malah lebih rumit lagi ya, karena 70 menit ya. Iya, udah tuh sintak-sintaknya enggak boleh kelewatan kalau itu, Pak. Ya. Karena itu yang menilai kan lain lagi yang menilai dong. Iya. Yang menilai kita nggak tahu siapa yang menilai dong. Entah sistem yang menilai, entah ada orang di balik sistem tersebut kan. Kalau ada orangnya kita bisa cari tahu kan siapa orangnya kan. Iya. Kalau ini kan saya yang menilai. Jadi iya, kalau PKG kan datang orangnya. Insya Allah lah ya kan. Kalau udah tahu orangnya, kurang sedikit kan bisa ditambahi sama fasilitatornya. Ya. Kalau PPG tidak bisa. Namanya dimaafkan. Kalau yang PKG yang memeriksa Bu Intan sudah jelas orang baik. Yang penting barangnya ada ya. Iya. Oke. Yang penting kakak-kakak berdasarkan dari video yang tampil tadi, coba jadikan suatu pembelajaran ya, suatu ilmu. Kira-kira tadi ada beberapa video 3 video yang kita nonton. Yang pertama dari Kak Anggun, bisa diambil contoh ke depannya seperti ini. Cuma Kak Anggun tuh dia membuatnya durasinya cukup lama, dari 1 jam ya. Kalau langkah-langkahnya udah bagus, cuma lama 1 jam ya. Jadi bisa mengontrol langkah-langkah, cuma cukup 30 menit aja, 30 menit atau maksimal 35 menit ya. Jangan kepanjangan ya. Kalau Kak Anggun tadi dia kayak mengajar biasa, mungkin dia lebih rileks tuh kayak mengajar biasa. Anggap aja dia lagi mengajar, cuma mengajar dia pada hari tersebut didokumentasi. Jadi dia lebih rileks. Itu yang menyebabkan dia mengambil seperti itu ya. Nah, kita lanjut kakak. Sekarang kita berada pada akhir sesi ya. Akhir sesi kita pada hari ini, bagaimana cara melakukan aksi nyata yang baik dan benar. Bagaimana mengimplementasikan aksi nyata dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, ini cukup jelas juga ya. Jadi kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana cara melakukan aksi nyata yang baik dan benar. Nah, ada beberapa video menjadikan pembelajaran bagi kita. Karena dalam melakukan aksi nyata, dalam melakukan pembelajaran, yang pertama kita harus memperhatikan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, unsur diferensiasi. Yang ketiga, adanya asesmen autentik. Adanya asesmen diagnosis. Itu jelas. Nah, supaya kita bisa mengajar yang berpusat kepada peserta didik dan berdiferensiasi. Jadi kalaupun ada suatu kendala atau belum sempurna, tapi jelas tidak ada yang sempurna, belum memenuhi harapan, kita terus belajar dan belajar supaya pembelajaran kita jauh lebih efektif, jauh lebih menarik, dan kita sebagai guru selalu harus tidak boleh jenuh, tidak boleh stagnan untuk berinovasi. Kita harus selalu berinovasi. Kita belajar dari beberapa referensi yang kita temukan. Contoh, kita boleh belajar dari TikTok, kita boleh belajar dari YouTube, kita boleh belajar dari buku. Dari referensi yang kita temukan, jadi akan menjadi suatu pembelajaran yang jadi lebih menarik. Oke, cukup. Sekarang kita udah berada di akhir sesi pada hari ini ya. Baik kakak-kakak, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan kakak-kakak, ada yang mau bertanya tentang pembuatan video pada hari ini supaya ke depan tidak ada lagi hal-hal yang yang mengganjal. Ada hal-hal yang kira-kira membuat kita jadi tidak
tidak fokus. Ada hal-hal yang ditanyakan, kakak, tentang aksi nyata dulu, tentang video. Sebelum saya berikan informasi yang tentang perkembangan kita ke depan. Terkait video, cukup jelas tentang aksi nyata? Cukup, Kak. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Tentang video. Jadi kakak-kakak, tentang video cukup, cuma ada pengumuman bahwasanya kami Fasil, Fasda berangkat ke Pekanbaru besok. 3 hari kami melakukan kegiatan namanya kegiatan HGN ya, HGN Hari Guru Nasional. Kami dipanggil bersama dengan fasilitator guru penggerak. Jadi selama 3 hari, hari Rabu, hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi pada saat hari Kamis dan hari Jumat, kita ada melakukan tatap maya selama 3 GP. Ya. Cuma yang saya bingung nih, panitia meminta melakukan pada malam hari. Malam hari. Kalau seandainya nanti kita melakukan pada malam hari, kan kita melakukannya kan habis berarti malam Jumat. Kalau seandainya 3 JP, kalau kita mulai jam 9, itu jam berapa siap? Kalau 3 JP. Kalau izin Pak jangan jam 9 lah, siap sholat Isya gitulah. Berarti paling lambat jam 8 lah ya? Ya, jam 8. 9, 10, 11. Berarti kalau jam 8 selesainya jam 10, 8, 9, 10, 10, 15, 10, 20 lah katakanlah ya. Ada selesai. Jam 8. Tapi kalau bisa dipercepat lagi ya mungkin jam 19. Nggak bisanya Pak. Kalau setengah 8 kan bisa break sebentar sholat Isya gitu Pak. Bisanya. Kalau setengah 8 ya? Lebih cepat kan lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Iya, setengah 8 Bu, setengah 8. Setengah 8. Ya Pak Lukmannya? Setengah 8, di mana setengah 8 ya? Iya, setengah 8. Kalau untuk hari Jumat, saya belum bisa mengkonfirmasi kapan ya, karena hari Jumat kami kan check out-nya kan hari Jumat. Ada semuanya. Kalau check out-nya jam 12, kalau Ada seandainya pengajian sama ibu kemarin kami sama. diizinkan membuat pagi, kami buat pagi kan. Cuma kalau kami check out jam 12, kami kan harus Bikin berpindah aja dari lah hotel. ini enggak masalah. Kalau kami pulang pasti sampai ke Bengkalis itu udah malam sampai ke Bengkalis. Enggak ada colo orang itu dong. Saya pasti nggak sanggup lagi hidup membuat Zoom kan. Apalagi 3 JP. Yang penting ada Itu hari Jumat nanti. Saya kondisikan lah bagaimana, apakah bisa saya buat pagi. Tapi kalau 3 JP harus dimulai jam 9. Kalau hari Jumat jam 9 mengganggu nggak pembelajaran? Tidak. Nanti kan kita bisa kasih pelajaran sih Pak. Mudah-mudahan nanti hari Jumat bisa lah saya buat jam 9 ya. Jam 9 berarti kalau jam 9 10, 11, 11, 15, 11, 20 kita udah selesai lah ya. Iya, udah selesai. Karena hari Kamis dan hari Jumat ini 3 JP, keduanya 3 JP. Kalau hari Sabtu kita cuma 1 JP. 1 JP pun kita cuma diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja. Lebih ringan nanti. Kayaknya itu aja dulu informasi. Kak Willy silakan. Baik Kak, atau diambil aja jatah dulu Kak. Jatah itu dipergunain sebenarnya Kak. Ya, Jangan Kak Willy. Hah? Soalnya Bu Intan Pak, kalau hari Kamis tuh Pak malam Jumat dia bikin video Pak sama suaminya, makanya penuh HP-nya Pak, memori HP. Ya. Oke, intermezzo dari Kak Willy ya, supaya kita tidak terlalu tegang ya, Jadi kadang-kadang kita bercanda, kadang-kadang kita serius ya. Oke kakak-kakak, kayaknya cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Ada lagi yang bertanya? Berarti kita hari apa masuk lagi Pak? Zoom-nya? Kamis ya? malam Jumat dan hari Jumat.
Kalau Kamis kan malam Jumat dan hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu, berturut-turut tuh. Nggak terganggu Kamis, nanti malam Jumat. Sabtu. Ingat Pak dah. Udi, malam Jumat. Dah selesai. Tinggal 2 kali lagi. 2 kali lagi. Kita lihat jadual dulu ya. 2 kali lagi. Setelah kita masuk 4 kali berturut-turut dalam minggu ini, minggu depannya kita free, nggak masuk. Free. Minggu depan lagi kita cuma masuk sekali hari Senin. Hari Senin aja. Selasa sampai Sabtu kosong. Penutup minggu terakhir hari Selasa. Cuma 1 JP. Jadi kalau kita lewat 3 kali lagi ini, tinggal 2 kali lagi. Udah aman. Kalau cepat kan lebih baik pula, Pak. Ya. Cuma minggu inilah yang paling berat nih. Minggu ini kena 4 kali. Minggu yang paling berat minggu ini. Ada yang 3 JP pula. Itu yang membuat paling berat ya. Pas pula malam Jumat ya, Pak ya. Pas pula malam Jumat. Orang mau yasinan ya kan? Rasa itu dia. Orang mau yasinan. Kita Zoom ya. Apalagi Pak Roni tuh. Tak bisa dilarang tuh malam Jumat tuh. Oke kakak-kakak, kayaknya cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Sekarang saya minta kepada Kak Willy untuk memimpin doa penutup. Yuk Kak Willy. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fasil dan Bapak Ibu yang lain. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dan Bapak Ibu-Ibu yang belum mengirim video, mudah-mudahan cepat mengirimkan video karena udah tunggu Kak Rizka, termasuk saya juga. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Yo, terima kasih kepada Kak Willy. Sampai jumpa pada hari Kamis malam Ibu-Ibu. Untuk hari ini berakhir di sini. Bila ada silap salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.